Memasuki pembahasan materi, yaitu metode dekomposisi sering disebut sebagai analisa deret waktu atau time series. Prinsip dasar dari metode dekomposisi adalah sesuatu yang telah terjadi akan berulang kembali dengan pola yang sama. Lalu peramalan dengan dekomposisi adalah peramalan dengan memecahkan suatu pola menjadi subpola yang menunjukkan tiap-tiap komponen deret berkala secara terpisah. Lalu pemisahan tersebut seringkali membantu meningkatkan ketepatan peramalan dan membantu pemahaman atas perilaku deret data secara lebih baik. Lalu metode dekomposisi mengidentifikasikan 4 komponen pola dasar yang terdapat dalam suatu serial data, yaitu yang pertama ada tren, mewakili data dalam jangka panjang yang dapat berupa garis lurus yang menaik, menurun, atau mendatar. Lalu ada musiman, yaitu berkaitan dengan fluktuasi berkala dengan panjang yang konstan dan kedalaman yang proporsional yang dapat disebabkan oleh faktor cuaca, musim liburan, hari gajian, dan sebagainya. Lalu ada siklus, yaitu mewakili kemajuan atau kemunduran yang disebabkan oleh kondisi perekonomian atau kondisi industri tertentu, misalnya resesi, normal, atau booming. Lalu ada acak, yaitu berkaitan dengan fluktuasi yang tak teratur yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar dugaan seperti wabah, gempa bumi, dan sebagainya. Berikutnya, dekomposisi mengasumsikan bahwa suatu data terdiri atas pola dasar dan kesalahan atau dalam bentuk matematikanya sebagai berikut. X1 sama dengan ST dikali TT kali CT kali RT, yang dimana S1 sama dengan komponen musiman pada periode T. Lalu ada T1 sama dengan komponen tren pada periode T, lalu C1 sama dengan komponen siklus pada periode T, lalu R1 sama dengan komponen random atau kesalahan pada periode T. Analisis tren. Tren adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang. 1. Jika hal yang diteliti menunjukkan gejala pertambahan, maka tren yang dimiliki disebut sebagai tren positif. 2. Jika hal yang diteliti menunjukkan gejala semakin berkurang, maka tren yang dimiliki disebut sebagai tren negatif. Salah satu metode tren yang digunakan adalah metode least squares. Persamaan tren dengan metode least square adalah Y sama dengan A plus BX. Metode tren atau kuadrat terkecil atau least square. Metode ini dapat menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX. Bila titik tengah sebagai tahun dasar EX sama dengan 0. Y sama dengan A plus BX. XY sama dengan N kali A, kemudian sigma XY dibagi N. Sigma XY sama dengan B kali sigma X kuadrat, kemudian sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Dapat juga menggunakan tahun pertama sebagai tahun dasar. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus untuk metode tren atau kuadrat terkecil least square. PT ABC mempunyai data penjualan pada 7 tahun terakhir sebagai berikut. Tahun 1999 penjualannya 150.000. Tahun 2000 penjualannya 200.000. Tahun 2001 penjualannya 250.000. Tahun 2002 penjualannya 300.000. Tahun 2003 penjualannya 450.000. Tahun 2004 penjualannya 475.000. Dan tahun 2005 penjualannya 490.000. Selanjutnya, dari data di atas, hitunglah ramalan penjualan tahun 2006. Yang pertama untuk tahun 1999, Y 150.000 dan X min 3. X kuadratnya 9, XY-nya min 450.000. Untuk tahun 2000, Y-nya 200.000, X-nya min 2, X kuadratnya 4, dan XY-nya min 400.000. Selanjutnya tahun 2001, untuk Y-nya 250.000, X-nya min 1, X kuadratnya 1, dan Y-nya min 250.000. Untuk tahun 2002, Y-nya 300.000, X-nya 0, X kuadratnya 0, dan XY-nya 0. Untuk tahun 2003, Y-nya 450.000, X-nya 1, X kuadratnya 1, XY-nya 450.000. Selanjutnya tahun 2004, Y-nya 475.000, X-nya 2, X kuadratnya 4, dan XY-nya 950.000. Untuk tahun 2005, Y-nya 490.000, X-nya 3, X kuadratnya 9, dan XY-nya 1.470.000.
Untuk sigma terdapat Y 2.315.000, X-nya 0, X kuadratnya 28, dan XY-nya 1.770.000. Untuk jawabannya, Y sama dengan A plus BX, yaitu A sama dengan sigma Y per N. 2.315.000 per 7, sama dengan 330.714. Untuk B-nya, sigma XY per sigma X kuadrat, yaitu 1.770.000 per 28. Hasilnya 63.214. Maka untuk Y di tahun 2006 sama dengan A plus BX, yaitu 330.714 ditambah 63.214 dikali 4, hasilnya sama dengan 330.714 ditambah 252.456, yaitu 583.570. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.